Oh ya, terima kasih sudah di-record. Oke, sudah. Sip, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Ini gimana sih caranya biar aku gede? Bentar ya, guys. Kok videoku kecil sih? Oh, gini. Oh, nggak bisa. Sebentar, sebentar. Ini harusnya nggak di-record. Gini, po. Kok lah, tahu ah. Terus pokoknya kayak gini lah. Oh, udah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Kembali lagi dengan Mbak Jio di sini. Di tempatku mendung ya, Dek ya. Kemarin jam segini itu mati lampu ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba mati lampu, gimana tuh? Wifi ku nggak nyala, terus kayak laptopku juga agak kentang gitu loh. Dia kayak baterainya kapasitasnya sedikit gitu loh. Jadi nanti semisal tiba-tiba mati lampu, ya udah ya dek ya, baju tiba-tiba hilang gitu ya. Maaf ya, karena ini gelap banget di rumahku. Di rumah kalian gelap apa enggak? Ya wis lah, semoga nanti baik-baik saja tapi ya. Karena hari ini kita bakalan belajar listrik dinamis sesuai dengan permintaan teman-teman semua. Hujan ya? Oke, makasih. Kins Havau. Apa iki jenengmu kok lucu banget. Kins Havau. Oke, Dek. Kemarin ada pertanyaan kayak gini, Mbak. Kita besok belajar apa gitu? Belajar IPA ya jawabannya. Belajar IPA, listrik dinamis. Habis itu, kenapa kok kita nggak bahasin kemarin kan Kak Cahaya udah share kisi-kisi apa tuh? Kisi-kisi PPASPD Sleman ya di grup ya. Kenapa kok nggak bahasin itu, Mbak? Karena hari ini kita dari semuanya ya, nggak cuma anak Sleman kan yang belajar hari ini. Jadinya hari ini kita belajar listrik dinamis aja yang bisa diikutin sama seluruh siswa kayak gitu. Karena kalau bahasin yang Sleman doang kan kasihan yang Bantul, kasihan yang kota, kasihan yang luar kota, kasihan yang Kulon Progo. Jadi harus adil ya karena kita di sini semua menampung semua orang gitu. Tapi nanti kalau ada waktu kita bakalan bahasin, aduh hujan lagi. Ya udah, semoga nggak geluduk ya, beti ya aku. Apa, kalau ada waktu nanti kita bahasin itu. Bahasan yang kisi-kisi Sleman gitu ya. Nah, barusan ada pertanyaan, nggak ada listrik statis, Kak. Ya, gimana dong? Kemarin kita di grup, bukan di grup sih. Iya, di grup kemarin Kak Cahaya bilang, besok belajar listrik dinamis ya. Terus pada setuju-setuju aja. Nah, nanti kalau misalnya listrik statis, usul aja ya. Karena nanti biar disiapin materinya. Kan kebetulan hari ini Mbak Jo nyiapin materinya buat listrik dinamis aja nih, Dek. Tapi nanti mungkin semoga waktunya masih ya. Wis pokoknya nek waktu nek ono, nek waktu nek masih kita belajar listrik statis, kita belajar kisi-kisi ASPD wis semuanya lah. Terserah kalian mintanya apa, tapi nek waktunya ada. Oke? Karena di sini kita terbatas atas waktu ya, Dek ya. Terus apa lagi ya? Terus itu tadi pesen nih kalau tiba-tiba Mbak Jo hilang itu berarti mati mati lampu. Terus apa lagi? Terus kita mulai aja. Oke. Yuk kita belajar mulai. Mana tuh? Kelihatan nggak ya? Udah kelihatan nih pasti. Wow, aku barusan ngelihat ChatGPT. Bentar. Ini ada beberapa soal. Ini barusan Mbak Jo udah belajar ya. Kenapa kok belajar? Karena Mbak Jo itu cara ngajar IPA. Mbak Jo lebih sering ngajar matematika. Nah, jadinya harus belajar lagi supaya inget gitu. Takutnya nanti muter-muter. Apalagi listrik dinamis itu kan salah satu materi yang agak susah ya, teman-teman. Di sini ini udah ada ringkasan, wih ringkasanku sangat bagus. Ringkasan listrik dinamis, tapi ini nanti bakalan kepanjangan kalau dijelasin. Karena di sini, karena listrik dinamis itu idealnya dijelaskan 2,5 pertemuan ya. Kalau biasanya Mbak Jo ngajarnya 2,5 pertemuan. Jadi gak apa-apa itu nanti tak jadiin anu aja, tak jadiin contekan aja. Ini apalin kanvas ini kemarin Mbak Jo habis kuliah, jadinya nyatet. Tapi catatannya sedikit banget. Habis gitulah. Iya, teman-teman selamat datang yang baru join. Kenalin aku Mbak Jihu. Mbak Jihu akan ngajar matematika dan IPA. Mostly matematika sih, tapi IPA juga ngajar sih. Tergantung mood lah, tergantung permintaan. Terus pengajar di sini siapa aja Mbak Sain, Mbak Jihu? Ada Mbak Sari. Mbak Sari ngajarnya bahasa Inggris. Sama ada Kak Firda. Kak Firda mengajarnya bahasa Indonesia. Tapi Kak Firda baru ngajar satu kali. Kenapa kok bahasa Indonesia baru satu kali? Karena waktu itu kita sempat voting ya di grup.
Dan ternyata yang paling banyak tuh pengen belajar matematika, fisika, bahasa Inggris kayak gitu. Nah, jadi yang bahasa Indonesia bawa sendiri. Oh ya udah, berarti yang bahasa Indonesia dibikin jarang-jarang aja kayak gitu. Itu alasannya. Kita bakalan ngadain belajar bersama setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu bakalan selang-seling ya pembahasannya ya. Maksudnya setiap 2 minggu tuh mata pelajarannya beda. Maksudnya kayak matematika, bahasa Inggris, IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kayak gitu. Gitu kira-kira. Terus di sini teman-teman bakalan gratis banget, gak akan bayar. Nanti rekamannya bakalan ditaruh di YouTube, begitu juga coret-coretannya. Teman-teman bebas untuk ikut setiap minggu boleh, nggak ikut setiap minggu juga gak apa-apa, wis karep musa, penakmu kayak gitu. Misalnya kayak, Kak aku ada itu acara keluarga, aku harus ke rumah Simbah ya, wis gak apa-apa, sana ke rumah Simbah. Terus habis itu nanti bisa lihat di YouTube, kayak gitu ya. Habis itu apa lagi ya? Oh ya, kami dari Bimbel Cahaya. Bimbel Cahaya itu merupakan bimbingan belajar privat. Kalau teman-teman ngerasa butuh les privat, ya udah hubungin Kak Cahaya aja. Kak Cahaya itu yang sering ngechat di grup ya. Itu kayak adminnya kami gitu. Nah, habis itu apa lagi? Ya udah yuk kita belajar. Opo toh Mbak Jiwo ki ngomong apa kat mau. Kalau kita belajar listrik dinamis deh ini ya. Kalau teman-teman lihat ini kita bahasin hukum Kirchhoff. Di sini hmm, ada hukum Ohm, habis itu ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Kita bakalan belajar itu mostly. Sebenarnya di mana ya namanya? Di di bab listrik dinamis itu ada kayak apa itu namanya yang F sama dengan BIL tuh loh. Apa ya? Di sini ada nggak ya? Aduh, nggak ada lagi. Pokoknya Mbak Jo itu akan menjelaskan yang sering masuk di ASPD aja, ya. Kan kemarin ada yang chat Mbak Jo tuh. Kak, besok ajarin kayak gini. F sama dengan B, I, kali L, kayak gitu. Itu yang kalau di sekolah kalian diajarin kayak gini, deh. Arah arah gaya listrik sama arah medan listrik gitu kalau nggak salah. Tapi itu nggak pernah masuk di ASPD. Jadi yang masuk di ASPD itu biasanya ya, akan Mbak Jo rangkum dulu. Oh, listrik dinamis di ASPD. Yang pertama, dia itu mengukur, bukan mengukur, membaca ampere meter atau voltmeter. Ampere meter atau voltmeter. Tulisanku bisa dibaca ya, Dek ya, aman ya. Kalau lesnya Mbak Sari kan biasanya ada game gitu ya, tapi kalau Mbak Jo nggak ada game ya. Bingung aku mau nge-game gimana, susah soalnya. Ya wis lah lanjut. Habis itu yang kedua tuh ada hukum Kirchhoff biasanya. Hukum Kirchhoff. Habis itu ada hukum Ohm. Ini udah pasti ya di mana-mana ini hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini nanti apa ya? Kayak jenis soalnya tuh bervariasi gitu loh, Dek. Kadang-kadang dia tuh bentuknya ngitung. Kadang-kadang diperlukan pemahaman. Nanti Mbak Jo kasih contoh soalnya. Habis itu kadang-kadang dia tuh susah banget, kadang-kadang dia gampang banget kayak gitu. Hukum Ohm di sini meliputi V sama dengan I kali R ya, yang itu ya, segitiga Vir. Kalau dibikin segitiga kayak gini. P, I, R. Kok jelek sih, Mbak? Set. Eh, nah udah. Bentar, mau bersihin dulu. Aduh, nggak jadi bersihin. Kalau hukum Kirchhoff itu yang percabangan itu ya, yang R total, bukan R total, I total sama dengan I1 tambah I2 dan seterusnya. Terus habis itu yang selanjutnya masuk itu juga adalah daya listrik, daya listrik. Daya listrik itu misalnya kayak ngitung tagihan listrik di rumah. Kalian udah sampai sana belum, Dek, di sekolah? Itu yang itu loh, Dek, yang KWH KWH itu loh. KWH dikali harganya. Ini udah November, harusnya udah sampai sana ya, harusnya ya. Kalau sekolahmu belum sampai sana, ya udah kamu ikutin aja Mbak Jo hari ini apa adanya. Nanti kalau misalnya di sekolah baru dijelasin, nah replay lagi tuh rekaman Mbak Jo yang hari ini. Habis itu apa lagi ya? Oh, oh, oh. Adik-adik, tolong di mute dong. Oh, sorry, sorry, barusan kepencet. Ya udah, mari kita ke yang topik pertama dulu, membaca ampermeter atau voltmeter. Membaca ampermeter atau voltmeter tuh gampang, tapi mungkin sering dilupakan membaca ampermeter dan voltmeter.
Kalau ini teman-teman baca di kisi-kisi, ini nanti pasti tulisannya kayak gini, memahami rangkaian listrik dinamis. Nah, listrik dinamis di dalamnya masih banyak banget. Jadi ini makanya nih Mbak Jill turunkan lagi biar gampang kita menganalisis soalnya kayak gimana. Ampermeter dan voltmeter itu tuh biasanya soalnya seperti, bukan ini. Nah, seperti ini nih, Dek. Jadi dia tuh digabung sama pemahaman yang lain gitu. Kalau teman-teman lihat di sini ada amperemeter, habis itu di sini ada rangkaian listrik. Nah, jadi ini kita nggak bisa nggak juk satu-satu gitu ya, Dek, ya. Tapi dalam satu soal itu bisa bisa aja ini tuh gabungan dari ini sama ini, oh ini sama ini, kayak gitu. Nah, gimana cara membaca ampermeter? Caranya itu aku nyontek dulu, nyontek. Mana ya? Oh, nggak ada. Oh, ini nih. Caranya itu skala yang terbaca per jumlah skala dikali batas ukur. Mbak Jo tulis dulu, nanti Mbak Jo kasih contohnya, oke? Jadi cara membaca ampermeter itu arus, mana nih? Kok nggak keluar penku? Dah. Arus sama dengan skala yang terbaca di per apa mau? Lali deh. Contekanku di sini, padahal harusnya aku hafal. Dikali per jumlah skala dikali batas ukur. Begitu juga dengan cara membaca voltmeter. Oh, ini tadi kan amperemeter ya, amperemeter. Kalau voltmeter juga sama cara bacanya. Volt, bukan volt. Volt. Jadi V sama dengan skala yang terbaca per jumlah skala dikali batas ukur. Kemarin tuh ada yang komen loh di YouTube ya. Makasih Mbak, itu di penjelasan IPA ya. Makasih Mbak, tapi penjelasannya muter-muter. Terus aku kayak overthinking gitu loh. Apakah aku kalau jelasin tuh muter-muter kayak gitu? Karena emang gimana ya? Jauh lebih jago matematika daripada IPA kayak gitu. Jadi harusnya belajar dulu ya biar gak muter-muter. Tapi ya wes lah. Pokoknya aku jadi overthinking gitu loh, Dek. Apa sih? Nah ya udah. Gimana Mbak cara ngerjakannya? Ini Mbak Jo akan kasih contoh dulu. Ini saya tak stop share dulu biar bisa ngelihat semuanya. Share screen. Oke. Contohnya yang ini tadi ya. Ini soal apa ya? Kok aku nggak tahu sih. Ini soal Bantul kemarin ya nggak salah. Bentar, lihat judulnya dulu. Iya, ini soal Bantul yang kemarin. Buat teman-teman yang tanya ini soalnya diakses di mana Mbak? Ini diaksesnya di Google Drive. Google Drive-nya ada di deskripsi grup WA. Oke, semuanya boleh pakai, semuanya boleh akses. Kalau ada yang mau nambahin juga boleh. Kalau ada soal dari kabupaten lain, bebas ya, Dek ya. Boleh disebarluaskan juga. Oke. Jadi ini Mbak Jo akan menggambarkan ini ya, Dek ya. Tapi gambarku tuh jelek, disclaimer. Jadi maaf ya kalau misalnya jelek. Jadi ini contohnya. Ini ada sebuah skala kayak gini, ding 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 ding. Nah, ini ada skala atas deh ini ya. Ini skala atas yang skalanya kayak 20, 40, 60, 80, 100. Sama ada skala bawah 0, 10, 20, 30, 40, 50. Apa bedanya, Mbak? Bedanya kayak gini. Aku gambar dulu. Satu, dua, aduh, jelek lagi. Satu, dua, tiga, dua, tiga, empat, lima. Lumayan ya. 20, 40, 60, 80, 100. 10, 20, 30, 40, 50. Ini 0, ini 0. Idealnya Mbak Ju tuh mengirimkan video ke teman-teman ya. Cara membaca voltmeter itu kayak ada video di YouTube gitu ya. Tapi mungkin teman-teman udah praktikum di sekolah tentang cara membaca voltmeter sama amperemeter. Jadi nggak usah ya daripada kelamaan. Tapi buat teman-teman yang nggak pernah praktikum ya wis, ikutin aja apa adanya. Nah, di sini tuh teman-teman ada gambar 0, 10 miliampere, 1 ampere itu maksudnya apa, Mbak? Maksudnya ini tuh yang biru itu dia tuh dihubungkan sama yang positif. Yang merah itu dihubungkan sama yang negatif. Kalau di baterai itu kan ada kutub positif sama kutub negatif kayak gitu ya, Dek.
Nah, ini yang merah ini bisa aja dicolokin di 1 ampere, bisa aja dicolokin di 10 miliampere. Tergantung kita tuh mau ngukurnya yang voltasenya besar atau voltasenya kecil, kayak gitu. Bukan voltase ya, arus. Arusnya besar atau arusnya kecil, kayak gitu. Jadi di sini kan tadi ada batas ukur. Nah, yang dimaksud batas ukur tuh ini, Dek. Dia dicolokin kemana? Nah, untuk yang ini dia tuh kan menunjukkannya di 40 80 ya. Berarti kan panahnya di sini nih. Set, aduh ya Allah jelek. Set. Nah, gitu ya. Jadi caranya kita bakalan tulis 40/50 dikali 1. Kalau kita baca pakai skala bawah, berarti kan 40. Berarti di sini jumlah skalanya kita pakai yang bawah juga yang 50. Habis itu dikali batas ukur. Nah, batas ukurnya tuh yang ini yang dicolokin gitu. Habis itu ini dicoret baik, dicoret aja. Jadinya nanti jawabannya 0,8 ampere kayak gitu. Oke. Boleh nggak Mbak aku pakai skala yang atas? Boleh. Kalau pakai skala yang atas, berarti kita tulisnya 80/100 kayak gitu. Pakai skala yang maksimum yang ada di atas. Habis itu dikali 1. Jawabannya bakalan sama, 0,8 ampere gitu. Mbak Cio akan ngasih contoh yang lain. Contoh yang lain itu mana ya tadi? Nah ini. Ini teman-teman lihatin. Angkanya itu enggak 1 ampere. Ini ya bandingan sama yang tadi. Ini kan 1 ampere 10 miliampere ya. Di soal lain itu bisa 5 ampere sama 1 ampere. Nah, teman-teman kalikan sesuai dengan yang nyambung sama kabelnya. Kayak gitu. Apa nih? Jadi boleh pilih yang atas atau bawah ya Kak skalanya. Iya betul. Boleh pilih yang atas atau bawah. Tapi harus konsisten. Konsisten tuh istiqomah. Jadi kalau pilih yang atas berarti pakai yang atas. Yang ini. Kalau pilih yang bawah berarti pakai yang bawah. Dan dikaliin sama colokannya. Oke? Nah oke lanjut. Ini tadi cara membaca voltmeter dan amperemeter. Ya. Sudah selesai berarti topik pertama. Terus habis itu topik yang kedua, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini juga dia tuh bakalan apa ya? Bakalan nyambung sama materi lainnya. Karena berhubung kita tuh sekarang bahasin soal ini Mbak Jo lanjutin aja ya yang sebelah sini. Aku tadi habis lihat Bunda Korlai. Mungkin apakah apakah yang ku sampaikan sekarang mirip sama Bunda Korla? Enggak lah, Bunda Korla kan kayak gaul gitu ya. Oke. Di sini teman-teman tadi udah ngitung kan ya. Ini kan ada amperemeter. Kenapa ya Mbak kok dia disambungkan ke sini? Yuk kita baca dulu soalnya. 3 buah resistor disusun dan dihubungkan dengan baterai seperti gambar amperemeter. Seperti gambar. Amperemeter menunjukkan hasil pengukuran sebagai berikut. Tegangan baterai yang digunakan dalam rangkaian tersebut, nah ini udah dijawab karena tadi Mbak Jo udah belajar. Jadi kalau misalnya kita ditanyain tegangan, tegangan tuh berarti apa dek? V ya. Tegangan itu V. Habis itu arus itu I. Arus itu I. Habis itu hambatan itu R. Jadi kalau kita ditanyain tegangan, kita harus tahu berapa V-nya, berapa I-nya dan berapa R-nya. Di sini R-nya bisa kita cari tahu nih dari ini kan ada resistor ya. R itu satuannya ohm. Ohm. Ini arus satuannya ampere. Ini satuannya volt. Jadi ini R-nya udah diketahui. Di sini I-nya harus dicari tahu. Baru kita bisa ngerti berapa tegangannya. Kayak gitu. Oke? Jadi sekarang kita udah ngerti kan tadi arusnya 0,8. Sekarang kita cari R-nya berapa? R total. Nah, ini berarti kita harus belajar rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau teman-teman lihat di sini, ini gimana ya Mbak cara nyarinya? Mbak Jo nggak? I don't know kamu udah sampai sini apa belum, tapi Mbak Jo akan anggap sudah ya. Jadi teman-teman sudah ngerti rumus ini, seper R tambah, seper R1 tambah seper R2, kayak gitu ya. Udah tahu, tapi apa tak jelas ke ya? Ya lah, tak jelaskan aja. Maaf. Jadi kalau misalnya rangkaian seri, rangkaian seri. Rangkaian seri itu, ini kelihatan nggak ya layarku? Saya tak cek dulu, takutnya nggak kelihatan. Sudah kelihatan. Rangkaian seri itu ciri-cirinya kayak gini, Dek. Ciri-cirinya itu, sebentar, tak bukakan soalnya. Ini rangkaian seri. Jadi dia bersebelahan. Biasanya kalau Mbak Jo jelasin itu dia tuh kayak tetangga.
Jadi kalau digambarkan, rangkaian seri itu seperti apa? Seperti ini, gitu. Jadi dia kayak lurus gitu ya, kelihatan Mbak Jo di kamera. Gini, lurus gitu aja. Dia berada di satu rangkaian, satu kabel tanpa ada percabangan, itu adalah rangkaian seri. Jadi dia itu tanpa ada percabangan. Ilustrasinya, adik-adik, tolong itu, mute. Ini misalnya hambatan 1, ini hambatan 2, ini hambatan 3. Berarti hambatan totalnya biasanya dicari dari, ditambahin aja, R1 tambah R2 tambah R3, kayak gitu. Kalau misalnya rangkaian paralel itu, ini Mbak Jo tuh kadang nulisnya paralel, kadang paralel, terus gak apa-apa ya, berdua ya. Paralel tuh gini, susunannya kayak gini. Dia mirip sama kayak apartemen, kalau Mbak Jo nyebutnya tuh kayak gitu. Iki koyo wong tonggoan wae, ini kayak orang-orang bertetangga, dan ini kayak orang-orang yang, apa namanya, di apartemen, kayak gitu. Sebentar, Mbak Jo ini lagi gambar R1, R2, R3. Nah, kalau misalnya ada rangkaian yang seperti ini, dia itu rangkaian total tuh bisa aja disebut RP ya, juga ya. DRP itu rangkaian paralel. Dia tuh bisa dicari dari seperti ini. Seper R total sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3 dan seterusnya. Kayak gitu. Ini juga dan seterusnya. Ini apa maksudnya, Mbak? Kok ada RN-RN-nya? Maksudnya ini ditambah sampai bile-bile sampai batasnya kayak gitu. Ini juga ini ditambah sampai bile-bile sampai seper R batasnya. Jadi ini titik 3 itu maksudnya bile-bile ya kalau katanya Upin Ipin. Ah, terus baru gue, terus habis itu gimana Mbak cara mempraktekannya? Kita praktekinnya pelan-pelan aja ya. Di sini ini adalah contoh dari rangkaian campuran. Rangkaian campuran itu bisa aja ilustrasinya kayak gini. Bentar. Rangkaian campuran. Dia itu gabungan dari paralel nih, kayak gini. Ini bisa. Atau bentuknya malah kayak gini juga bisa. Mm, mm, mm. Ini maksudnya yang kayak suket ini, yang kayak rumput ini ya, Dek ya, hambatan ya. Jadi kalau dia dituliskan pakai pakai apa? Pakai coretan, dia bakalan disimbolkan seperti ini. Tapi kalau misalnya dia dituliskan pakai apa namanya? Pakai ilustrasi yang benar dia gambarnya kayak gini karena resistor di kehidupan nyata tuh bentuknya kayak gini gitu. Nah, habis itu ada juga yang bentuknya kayak gini misalnya gitu. Nah, setiap jenis ini cara ngerjainnya beda ya, Dek ya. Caranya adalah kita lihat dulu nih, kita urutin arusnya. Jadi kalau misalnya hukum Kirchhoff, wah ini terbukti Mbak Jo kalau jelasin IPA tuh nggak runut, tapi lompat-lompat emang rasa sih beneran. Kata di sini Mbak Jo sempat bahasin hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff tuh berarti saya tak jelasin dulu biar nyambung. Jadi arus yang masuk ke dalam suatu percabangan itu sama dengan arus yang dikeluarkannya kayak gitu. Jadi semisal di sini itu ada R1, ini bukan RI karena arus. Ada I1, ini I2, ada I3, ini ada I4. Berarti I1 itu sama dengan I2 tambah I3 tambah I4.
Jadi, semisal yang masuk ke sini itu ada 12 ampere gitu ya, 12 ampere. Terus di sini ada 3 ampere, di sini ada 7 ampere. Nah, di sini berapa nih? Ya udah kita total aja. Di sini 3 tambah 7 10. Nah, kan di sini ada 12. Berarti sini ya sisanya 2. Berarti yang di sini 2 gitu. Kamu bayangkan aja kayak ada di sini ada 12 motor. 12 motornya tuh masuk ke 3 gang. Di sini ada 3 orang, sini ada 7 orang. Berarti berapa orang yang belum ada? Ya udah 2. Kayak gitu ya. Itu bayangkan kayak motor yang masuk ke jalan kecil gitu aja. Nah, kalau misalnya arusnya seperti ini, Dek, salah, rangkaiannya seperti ini, teman-teman lihat dulu nih arus yang paling dalam tuh kayak gimana. Ini caranya berarti teman-teman ini diparalelin dulu, ini diparalel dulu. Nah, nanti kalau sudah diparalelin, baru dia diseriin gitu. Kalau yang ini gimana Mbak yang ini? Yang ini diparalelin dulu, baru habis itu dia diseriin sama sebelahnya. Kalau yang ini gimana Mbak? Kalau yang ini diseriin dulu, baru nanti kalau udah diseriin kayak gini jadi satu, baru dia diparalelin. Maksudnya gimana sih Mbak? Wis kita praktekin aja ya daripada mumet-mumet, wis kita praktekin di soal ini. Kalau teman-teman lihat di sini adalah rangkaian campuran juga. Berarti yang ini harus diparalelin dulu karena ini yang paling dalam. Gimana ya bayanginnya ya? Ini teman-teman bayangkan ini kayak bertetangga gitu ya, Dek ya. Nah, tetangganya tuh kayak gini nih. Tetangganya tuh kayak sebelahan ini sama apartemen. Nah, yang apartemen ini harus dijadiin satu dulu. Baru dia digabungin sama tetangga sebelahnya. Jadi ini harus kita cari dulu nih. Ini Mbak Jo sebut sebagai R bintang gitu ya. Nah, caranya untuk mencari yang bintang, seper RP sama dengan 1/15 ditambah 1/30. Nah, di sini nih caranya. Teman-teman samakan penyebutnya. 15 sama 30. Itu kan jadinya 30. 30 dibagi 15 itu 2. 2 dikali 1 itu 2. 30 dibagi 30 itu 1. 1 kali 1, 1. Jadinya seper RP. Jadinya seper RP sama dengan 3/30. Berarti RP sama dengan 30/3. Kok bisa Mbak kayak gini? Jadi kan tujuan kita tuh mencari si RP ya. Ini kan bentuknya masih 1/RP. Jadi caranya dibalik. Dibalik menjadi RP/1. Kayak gitu. Nah, ini RP/1 tuh kan hasilnya ya RP. Jadi langsung aja tulis kayak gini juga nggak apa-apa. 30 bagi 3. 30 bagi 3 itu berapa? 10. Gitu. Jadi, rangkaian bintang ini kalau dijadikan satu, lihatan Mbak Jo di kamera ya, kalau dijadiin satu kayak gitu, itu berarti dia jadinya 10 ohm. 10 ohm. Gini. Apakah sudah selesai Mbak? Belum. Kan kita harus menyerikannya, diseriin dulu gitu. Diseriin sama 20 ampere ini. Jadi ini kalau ditulis ulang, Dek, dia tuh jadinya kayak gini. Ini di sini, ini di sini, ini di sini 20 ampere, 20 ohm, di sini jadinya 10 ohm. Gitu. Jadi yang ini diubah jadi yang ini gitu. Nah, berarti berapa nih rangkaian totalnya nih hambatannya? Ini rangkaian totalnya akan Mbak Jo sebut sebagai rangkaian loop gitu. Untuk mencari rangkaian loop, caranya adalah R total didapatkan dari R1 tambah R2. R1-nya itu yang ini, yang 20 ohm. Habis itu R2-nya itu yang ini, 10 ohm. Jadinya 30 ohm. Totalnya ada 30 ohm. Sudah selesai kan, Mbak? Ah, sejauh ini sudah, tapi belum bisa menjawab pertanyaan ini. Yang ditanyain tegangannya berapa. Nah, berdasarkan segitiga Vir, V sama dengan I kali R, berarti V sama dengan I-nya tadi udah kita cari, ini 0,8, dikali 30. Bukan 30 dong. Oh ya benar 30 ya, ini rangkaian loop, rangkaian loop. Jadi ini rangkaian bintang tuh ada di dalam rangkaian lope gitu loh, Dek, maksudnya. Jadi makanya kita cari rangkaian bintang dulu, baru kita cari rangkaian lope-lopenya gitu. Nah, ini jadinya 30 ya tadi. Nah, ini biar gampang Mbak Jo jadiin pecahan biasa, jadinya jawabannya 24 volt. C gitu. Jawabannya seperti itu. Ini yang paket 1 ya. Paket A, bantul paket A.
Tadi Mbak Ju udah cek yang paket B itu juga mirip soalnya. Bukan ini. Bentar. Yang paket 2 itu juga sama aja. Jadi nggak akan Mbak Jo bahas ya. Biasanya di YouTube ada yang nanya tuh, Mbak tolong dibahas yang paket B. Nah kebetulan ini sama ya, cuman beda ABCD-nya doang. Nih ABCD-nya doang yang beda. Jadi yang satunya tadi jawabannya C, yang ini jawabannya D. Tapi, hilang. Udah. Tapi cara langkah-langkahnya sama. Kayak gitu, oke? Jadi ini Mbak Jo nggak akan bahas ya. Sudah selesai nih yang seperti ini. Nah, ini adalah soal yang gampang ya, Dek, ya. Karena harusnya nggak kayak gini, harusnya nggak semudah ini. Biasanya itu kayak aneh-aneh gitu loh. Apa yang dimaksud aneh-aneh, Mbak? Ini kita lihat aja mm, 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 yang ini aja ya. Ini adalah soal apa tuh? Soal MKKS yang tahun lalu, MKKS HSPD. Ini udah pernah dibahas di YouTube full. Teman-teman cek aja kalau kepo. Nah, kalau misalnya mau tanya Mbak itu Mbak Mbak Baju punya filenya yang tahun lalu punya ya, Dek, tapi tidak disebarluaskan. Buat buat les aja, buat les kami pribadi kayak gitu. Kalau teman-teman mau daftar les aja, promosi dong. Nah, biasanya tuh soalnya bentuknya kayak gini, Dek. Ini bentuknya konsep nih. Kalau teman-teman baca, di sini nggak ada ngitung-ngitungnya. Oke, jadi di sini pakainya pemahaman. Kalau pakai pemahaman kayak gini sebenarnya itu pakai logika aja bisa, tapi kalau misalnya kita nggak paham konsepnya itu nanti juga bisa aja bakalan kesulitan. Nah, di sini dia sedang membahas tentang hambatan geser. Tak bacakan nggak ya? Hmm, ya wis gak apa-apa lah. Hambatan geser merupakan jenis komponen listrik yang dapat diubah nilai hambatannya. Perubahan nilai hambatan akan mempengaruhi nilai kuat arus listrik yang melalui rangkaian. Misalnya untuk mengubah besar volume radio atau TV. Kita memerlukan hambatan yang besarnya berubah-ubah. Prinsip kerja hambatan geser adalah mengubah-ubah panjang kawat penghantar. Di sini ada kata kuncinya nih. Jika kawat penghantar semakin panjang, maka hambatannya semakin besar, kayak gitu. Nah, kan tadi teman-teman udah Mbak Jo jelaskan tentang segitiga VIR, V, I, R. Kalau kita ngomongin R atau hambatan, berarti rumusnya kan V per I. Nah, dari rumus ini teman-teman bisa tahu bahwa semakin tinggi V-nya, semakin gede juga R-nya. Berarti R dan V itu tuh berbanding lurus. Jadi kalau misalnya R-nya naik, V-nya juga naik. Nah, kalau misalnya R sama ini kan I itu posisinya ada di bawah, Dek. Per gitu ya. Kalau R ini posisinya ada di atas nih. Kan dia tuh kayak R per 1 gitu. Set, set. Aduh, nggak keluar. Sip, R per 1. Jadi ini ada di atas, ini ada di bawah. Maknanya R sama I itu berbanding terbalik. Apa yang dimaksud berbanding terbalik, Mbak? Jadi, kalau misalnya R-nya makin kecil, kalau R-nya makin kecil, I-nya bakalan makin besar, kayak gitu. Mbak, aku nggak paham ya. Ya wis kita pakai logika aja. Yuk kita lihat yang ada di sini ya. Oh, loh, ternyata ada 42 orang yang gabung. Halo semuanya, banyak banget. Nah, terus habis itu ini ya. Hmm, Jika wiper diputar ke kanan atau ke kiri, akan mengubah panjang keping hambatan yang dilalui arus listrik. Pada hambatan geser tersebut terdapat 3 kaki, dan untuk satu rangkaian tertutup memanfaatkan 2 kaki saja. Ini kita abaikan aja. Teman-teman fokus ke sini aja. Sebuah hambatan geser digunakan untuk mengatur tegang redupnya lampu dan disusun seperti rangkaian berikut. Di posisi 1, dia seperti ini. Dia itu hambatan gesernya segini ya, Dek ya. Kalau kamu lihat nih ya. Dia kan, agak panjang gitu ya, dan dia nyalanya redup. Dan di keadaan 2 dia seperti ini. Ini dia berkurang nih hambatan gesernya, dan dia nyalanya terang. Kok bisa kayak gitu, gimana sih, Mbak? Ya sesuai sama penjelasannya Mbak Jo barusan ya, R dan I itu berbanding terbalik.
Jadi yang menyebabkan redup terangnya lampu itu adalah arusnya, Dek. Semakin tinggi arusnya, dia semakin nyalanya terang, kayak gitu. Di sini R-nya besar, R-nya besar. Ingat, kalau R-nya besar, berbanding terbalik ya, berarti I-nya kecil, kayak gitu. Karena I-nya kecil, that's why dia redup. Nah, kalau yang ini, R-nya kan semakin berkurang ya, Dek, ya. Nih ya, lihatin. Ini tadi kan segini lingkarannya. Ini sekarang segini lingkarannya. Oke? Jadi di sini R2-nya kecil, makanya I-nya besar, gitu. I-nya besar, that's why dia nyalanya terang. Nah, sekarang teman-teman tinggal isi aja. Tadi jawabanku apa ya? B apa C ya? Nggak tahu lah. Ayo kita bahas lagi. Panjang keping hambatan menurun, salah ya? Bener, Deng. Kan ini hambatannya menurun. Sehingga nilai hambatan geser meningkat dan arus yang mengalir pada lampu meningkat. Salah. Harusnya hambatan gesernya ini menurun. Kayak gitu ya. Salahnya ada di sini. Yang B, panjang keping hambatan meningkat. Salah. Harusnya menurun ya. Ini kan turun ya, Dek ya. Makin pendek ya. Jadi salahnya ada di sini. Terus yang C, panjang keping hambatan menurun, sehingga nilai hambatan menurun, dan arus yang mengalir melalui lampu meningkat. Nah, betul nih, ininya kan menurun nih, ini menurun. Berarti R-nya jadinya turun juga, nih jadi kecil, makanya dia arusnya jadinya naik. Arusnya jadinya naik, seperti ini. Malah tak coret. Nah, berarti yang C ini yang benar, gitu. Habis itu yang D, panjang keping hambatan meningkat sehingga nilai hambatan menurun. Hah? Salah ya, harusnya ini panjang keping hambatannya menurun ya. Ini dari sini udah salah. Jadi jawabannya udah clear yang C. Ini soal apa, Mbak? Ini soal MKKS. Hah? MKKS apa ya? Bentar, tak cek dulu. Ini soal MKKS tahun lalu, padahal tadi udah ditunjukin. Maaf deh, Mbak lupa. Jadi ini soal PPAD provinsi ya. Kalau yang ini akan kemarin, saya klik dulu. Tadi kan kita belajar soalnya Bantul tuh. Kalau Bantul tuh dihadapi sama anak Bantul aja. Nah, kalau soal ini itu tuh punyanya provinsi. Jadi ini tuh kayak TPM atau TO atau PPAD dari provinsi. Namanya MKKS kayak gitu. Nah, ini tahun lalu ya, ini soal tahun lalu. Ini dihadapi sama seluruh anak satu DIY. Jadi nggak cuman Bantul aja kayak gitu. Jadi kenapa kok Mbak Ju kasih soal ini ya biar teman-teman bisa punya gambaran soal yang dari provinsi itu kayak gimana. Tapi Mbak Jo belum dapat soal ASPD hari hanya itu nggak masih belum tahu Mbak Jo-nya ya. Jadi nanti kalau udah dapat akan dikasih tahu. Hidungku gatel ya dari tadi kenapa ya? Oke, kita lanjutin yang nomor 21. Ini juga listrik dinamis deh. Ini tadi lupa belum tak tambahkan di catatan. Oh, ternyata udah daya listrik. Ya ampun, pelupa sekali ya aku. Jadi daya listrik itu yang hubungannya sama ini nih yang KWH KWH kayak gitu. Tapi ini tuh gampang ya, Dek ya. Ini Baju ceritain aja biar cepat. Jadi ceritanya ini ada alat penghemat listrik. Nah, si alat penghemat listrik ini terus diukur nih, diukur pakai ini gitu. Ini langsung di sini aja yang Mbak Jo bacain. Salah satu eksperimennya, maksudnya eksperimen alat penghemat listrik tadi itu, menggunakan LED 30 watt dan mendapatkan data seperti ini. Nah, di sini kalau misalnya tanpa, ini Mbak Jo kasih blok, ini tanpa alat, kalau yang ini dengan alat. Kalau tanpa alat, dia itu dayanya 24. Kalau dengan alat, dia dayanya 26. Ini berarti lebih rendah ya yang ini. Lebih rendah ini. Lebih rendah. Kenapa kok kita cari yang lebih rendah, Mbak? Karena kita mau mencari mana yang hemat. Kan ini tadi alat penghemat listrik katanya. Gitu, alat penghemat listrik. Habis itu yang ini. Saat ini 57, ini 65. Nah, ternyata tetap ini yang lebih rendah. Ini 82, 97, tetap ini yang lebih rendah. Kalau yang kali ini yang lebih rendah ini. Kalau yang ini yang lebih rendah. Nah, berarti kan lebih sering lebih rendah kalau tanpa alat. Berarti kalau yang ditanyakan, aduh udah dijawab. Berdasarkan, berdasarkan, aduh kok nggak mau dihapus sih? Nggak tahu lah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf deh, umat ini pennya. Berdasarkan teks informasi, kesimpulan yang tepat berkaitan efektivitas alat penghemat listrik adalah, menurut kalian ini efektif apa enggak? Hawang kalau pakai alat, dia malah makin boros. Jadi jawabannya tidak efektif.
Tidak efektif karena apa? Karena yang pakai alat ini dia lebih gede. Ini ya kan yang tidak efektif ada A sama D, kita bandingkan dulu. Tidak efektif sebab nilai daya terukur tanpa alat lebih kecil. Daripada daya totalnya. Sebentar, kita lihat dulu yang D. Tidak efektif sebab nilai daya terukur dengan alat penghemat lebih besar daripada daya terukur tanpa alat penghemat. Ini lebih tepat ya kayaknya. Kalau yang ini dia membandingkannya sama daya total. Apa hubungannya sama daya total? Yang dibandingkan kan yang ini aja. Yang tanpa alat sama yang dengan alat. Jadi jawabannya yang D. Jawabannya yang D gitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang soalnya itu berbentuk pemahaman, kadang-kadang dia ngitung. Ada nggak bahas soal yang lainnya? Ada, sebentar. Nah, ini berhubungan sama anak Sleman. Ini soal Sleman. Sleman tahun lalu, Sleman 1. Mungkin teman-teman juga udah pada punya ya yang dari Sleman ya. Ini baru tadi Mbak Jo jelasin. Ini soal yang menurutku ini paling sering masuk deh ya, yang jenisnya kayak gini, yang kayak percabangan-percabangan. Nah, ini yang susah nih kayak gini. Mbak Jo sering bilang ya, soal Sleman itu lebih susah dari siapapun. Jadi selamatlah anak Sleman. Semangat ya, Bunda. Nah, sekarang kita bandingkan dulu kesusahannya kayak gimana. Mbak Jo akan bacakan dulu. Hukum Kirchhoff. Apa nih? Semangat, Kinsafau. Namamu lucu banget sih, Dek, Kinsafau. Terus ini, jika... mana nih? Ini nggak usah tak baca deh ya, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff tuh yang tadi Mbak Jo jelasin tuh loh. Ya usah. Ini loh. Jumlah apa nih? Jumlah dari kuat arus listrik yang masuk ke dalam suatu titik simpul sama dengan jumlah kuat yang keluar. Maksudnya yang tadi tuh loh, Dek, yang gambarnya kayak gini. Mana ya? Aduh, malah kehapus. Yang gambarnya kayak gini. Ini hukum Kirchhoff. Jadi yang masuk ke dalam suatu percabangan itu sama dengan yang keluar. Kayak gitu. Kita lengkapin aja lah. I masuk sama dengan I keluar. Sip. Nah, ini di sini ada susunan seperti ini ya, Dek ya. Barusan udah ada jawabannya. Apa tuh? Soal Sleman semua pasti susah, Mbak. Iya, Dek, sepengalamanku. Mbak Jo tanya ke Mbak Sari juga, gimana bahasa Inggris di Sleman susah nggak, Bun? Iya, Bun, susah. Kayak gitu. Dan besok tapi semoga enggak ya, Dek ya. Semoga tahun ini orang Sleman berbaik hati, jadi kalian dikasih yang gampang. I don't know. Apa tuh? Iya, gak usah sedih, Dek. Semangat ya, MSTA. Ya sudah, yang penting kita belajar aja. Kan nanti waktu hari H itu gak sesusah itu, Dek. Jadi karena anak Sleman udah kebiasa latihan soal yang susah, waktu hari H, weh, apa yuk, gampang banget. Kayak ngono lah. Kira-kira seperti itu. Yo, nek bisa, nek gak bisa, yo gak tahu. Gak ada canda ya. Ya kita lanjutin. Oh, sih kok ngechat terus? Amin. Sip, wes. Ojo ngechat nek. Mbak Jo akan menjelaskan lagi. Maaf ya, Dek. Mbak Jo tuh gampang ke distract orang. Lanjut. Eh, Di sini ada rangkaian seperti ini ya. Jika hukum-hukum tersebut ditetapkan pada perangkat tersebut, kuat arus listrik yang mengalir melalui hambatan 6 ohm, 8 ohm, dan 4 ohm adalah... Nah, ini Mbak Jo akan agak lama jelasin soal ini, karena biar teman-teman paham ya. Nanti tak kasih contoh penerapannya di soal yang lain deh. Di sini, eh, 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 eh. Di sini ada rangkaian kombinasi ya deh, ya. Kombinasi seri sama paralel. Tadi kan di soal sebelumnya, yang ini kita akan mencari rangkaian bintang dulu. Nah, kalau yang ini kita cari yang rangkaian mana dulu? Kita cari yang ini dulu. Ini misalnya Mbak Jo sebut sebagai rangkaian segitiga. Jadi kita cari yang gangnya paling dalam. Nah, itu lah, paling gampang lah. Misalnya ya, teman-teman naik naik motor ya. Kita ke jalan besar, nah nanti masuk ke gang lumayan sempit, terus gang sempit, gang sempit, gang sempit. Nah, ini kita cari yang gang yang paling dalam dulu, gang yang paling sempit dulu kita uraikan. Di sini dia itu rangkaiannya rangkaian seri. Dari mana Mbak Ju tahu? Karena dia bersebelahan. Nek tonggoan, berarti dia rangkaian seri, tinggal ditambahin aja. Berarti dia totalnya untuk yang rangkaian segitiga ini mm, 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 rangkaian serinya 20 ditambah 4 jadi totalnya 24 ohm. Nah, ini di sini 24 ohm ya.
Habis itu, ini kan gang yang ini udah kita selesaikan nih. Nah, sekarang kita selesaikan gang yang ini. Ini bentuknya kayak apartemen. Ini Mbak Jo akan sebut sebagai rangkaian bintang lagi. Si rangkaian bintang ini bisa kita cari pakai soal yang, bukan soal, rumus yang paralel. Seper RP sama dengan seper R1 tambah seper R2. R1-nya yang mana, Mbak? Ya udah R1-nya kita pakai yang atas misalnya ya. Bebas sebenarnya, teman-teman boleh pakai yang atas atau yang bawah. Seper 8 ditambah seper seper 24. Kok jadi 24, Mbak? Ya soalnya ini tadi udah diopo jenenge. Udah diseriin, udah dijadiin satu gitu. Sekarang kita kerjakan, kita samakan penyebutnya. 8 sama 24 itu berarti sama-sama 24 ya. 24 dibagi 8 itu 3. 24 dibagi 24 itu 1, terus positif. Jadi seper RP seperti ini. Ruaskannya kita selesaikan dulu. Jadinya seper RP sama dengan 4/24. Langkah terakhirnya kita balik RP/1 sama dengan 24/4. Jadi RP sama dengan 6. Kayak gitu. Apakah sudah selesai? Belum. Kalau tadi yang Bantul cuma 2 langkah ya. Kalau Sleman ini 3 langkah. Hihihihi. Seneng aku. Sekarang ini kan gang yang ini udah selesai semua nih. Yang segitiga udah kita selesaikan. Yang bintang juga udah kita selesaikan. Ini yang segitiga ya. Nggak kelihatan. Yang bintang juga udah kita selesaikan. Sekarang kita selesaikan yang satu RT-nya. Ini satu RT-nya Mbak Jo sebut sebagai rangkaian lope lagi. Rangkaian lope ini berarti nantinya seri deh. Lah kok bisa Mbak? Karena yang rangkaian bintang tadi udah kita jadikan satu. Jadi dia kalau digambarkan rangkaian bintangnya jadi ini. Dimampatkan ini. Dan ini ada rangkaian yang 6 ohm. Gitu. Jadi untuk mencari rangkaian lope, lope, adik-adik hati-hati nek geluduk wes gak usah dengerin Mbak Cio ya. Besok aja dilihat di YouTube, hati-hati bahaya. Ini dari tadi geluduk tapi nggak apa namanya nggak keras di tempat. Nah, untuk rangkaian lopenya itu caranya kan seri, berarti tinggal ditambahin aja. 6 ditambah total yang bintang tadi. 6 ditambah 6. Jadinya 12. Gitu. 12 ohm. Loh Mbak, aku udah nyari sejauh ini kok nggak ada jawabannya 12 ohm. Ya emang bukan itu yang ditanyain. Ini ya, jika hukum-hukum tersebut ditetapkan, berapa kuat arus listrik? Yang ditanyain adalah kuat arus. Kuat arus itu adalah I-nya. Se Nah, jadi kalau berdasarkan segitiga Fir, ini Mbak Jo tulis di sini ya, mencari kuat arus. P, I, R. Jadi kalau kita, D itu udah azan di masjid ya Mbak Jo ya. Ini tak selesaikan dikit dulu, habis itu kita, Mbak Jo dengerin azan sebentar. Jadi kalau kita nyari I, berarti rumusnya V per R. Ya. Nah, habis itu di sini V-nya tuh berapa tuh? V-nya tuh yang ini, yang baterai ini. Jadinya 12 per R-nya 12. Jadi I-nya itu 1 ampere. Terus gimana Mbak? I-nya yang ini tuh yang mana? Wong di sini I-nya ada 3. Nah, sebentar ya. Dikit lagi ya. Saya lagi azan. Sebentar ya. Hampir aja lupa. Nah, sebagaimana yang teman-teman lihat di sini, kita udah dapetin I-nya itu 1 ampere. Jadi kayak gini teman-teman. 1 ampere itu tuh yang mengalir di sini. Yang mengalir di sini. Oke? 1 ampere tuh mengalir di sini. Terus di sini ada percabangan. Kayak gitu. Jadi yang di percabangan ini nanti dia bakalan berubah. Yang di sini tuh yang nggak bakalan 1 ampere, yang di sini nggak bakalan 1 ampere. Ingat yang tadi Mbak Jo misalkan. Jadi kalau misalnya ada 10 orang masuk ke gang, yang satunya mencar ke atas, yang satunya mencar ke bawah gitu. Jadi nggak bakalan semua orang masuk ke gang yang sama ya kan rumahnya beda-beda gitu. Nah terus gimana cara kita mencari arus di percabangan? Ini Mbak Jo akan eh, eh, kasih rumusnya di sini. Di sebelah aja, di yang catatan tadi ya, mencari arus di percabangan.
Kelihatan kah? Tak cek dulu. Oke, kelihatan. Mencari arus di percabangan. Jadi semisal ada rangkaian kayak gini ya, Dek ya. Rangkaian kayak gini. Biasanya kalau buat ASPD itu rangkaiannya kayak cuman bercabang 2. Suatu hari Mbak Jo pernah dapet rangkaian bercabang 3, dan waktu itu Mbak Jo bingung gimana caranya. Akhirnya aku ngechat temanku yang anak pendidikan fisika. Tapi aku juga udah lupa cara ngerjainnya. Tapi nanti semisal ada soal kayak gitu, Mbak Jo akan pelajarin lagi. Ini berlaku di percabangan 2, kayak gini ya. Kayak cuman 2 lantai aja gitu deh. Nah, di sini bakalan ada I1, di sini I2, di sini I3. Nah, nanti dia bakalan punya hambatannya masing-masing. Ini ada R2, ini ada R3. Sebenarnya ini tuh, Dek, rumus ini tuh nggak sesederhana ini ya. Ini tuh kayak berasal dari perbandingan terbalik kayak gitu, tapi itu lama kalau Mbak Jo jelasin yang itu. Jadi Mbak Jo akan jelaskan rumus jadinya aja. Sebenarnya Mbak Jo tuh stylenya nggak kayak gini. Mbak Jo tuh akan jelaskan dulu dari basicnya kayak gitu, baru ngelotok. Nah, baru tak jelaskan rumus cepatnya. Tapi karena kita waktunya bisa aja nggak nyampe, jadi langsung Mbak Jo jelasin aja ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini misalnya Mbak Jo sebut sebagai, hmm, jadi kan kalau misalnya kita naik motor, itu kan dia kayak gini, ngeng. Nah, ada yang lewat gang 1, gang 2, ada yang lewat gang 3. Nanti ujung-ujungnya kan ketemu lagi di gang 4. Maka arus yang ada di sini sama yang ada di sini itu tuh sama. Di sini, Dek. I yang ada di sini sama yang ada di sini itu tuh sama. Sama-sama 1 ampere yang tadi kita cari. Jadi 1 ampere itu adalah arus total. Arus total itu adalah arus yang baru keluar dari si baterainya ini, yang ada di gang utamanya, yang ada di jalan utamanya, yang belum masuk di percabangannya. Kayak gitu. Oke? Nah, habis itu waktu masuk ke cabang ini nih yang agak susah. Cara kita mencari I2. I2 tuh kayak gimana caranya? I2 didapatkan dari eh, kita akan membandingkan itunya deh, apa namanya? Hambatannya. Hambatan temennya. Jadi ini R3. Dibagi total, dibagi hambatan total, R3 ditambah R2, dikali I total. I totalnya tuh dalam artian ini I yang awal tadi deh, yang ada di sini, yang belum masuk percabangan. Kayak gitu. Begitu juga kalau kita mencari I3. I3 ini kita mencari arus yang mengalir di sini, kita pakai temennya. R2 dibagi R totalnya, R2 tambah R3, diperin ke R total ya, Dek ya. Sama aja ya. Ini sama aja. Maksudnya penyebutnya sama. Dikali I total. Kayak gitu caranya. Nah, jadi sekarang, kalau kita mau mencari arus yang mengalir di hambatan 6 ohm, itu ya ini, yang 1 ampere. Jadi antara A, B, sama C. Sekarang kita mencari arus yang mengalir di 8 ohm. Mencari arus, kalau yang di 8 ohm, 8 ohm itu kan yang ini ya, Dek ya. Berarti kita pakai temennya. Lah, temennya kita pakai yang mana, Mbak? Ini ada dua rangkaian, ada 2 hambatan. Ya udah ditambahin aja. 20 tambah 4. Jadi ini Mbak Ju sebut sebagai I1 ya, kan yang di 8 ohm. I1. I1 sama dengan temennya tadi berapa tuh? 24. Habis itu per totalnya, hambatan total. Karena di sini yang bawah tuh 24, yang atas 8, ya udah ditambahin aja 24 tambah 8. Kayak gitu. Dikali I totalnya. I totalnya tuh yang ini yang sebelum masuk ke percabangan. I totalnya yang ini tadi yang 1 ampere. 1 ampere. Jadinya ini 24 per 32 dikali 1. Ini dicoret aja. Berarti jadinya dibagi 4. Ini jadinya dibagi 8 aja. Ini 3, ini 4. Berarti 3/4 dikali 1. Jadinya 0,75. Kayak gitu. Begitu juga kalau kita mau mencari arus I2. I2 di sini kan yang ini nih, I2 yang ini. Berarti kita pakai temennya lagi. Temennya saat ini kita pakai yang 8. Berarti I2 sama dengan 8 per total. Totalnya masih sama kayak yang tadi, penyebutnya sama. 8 ditambah 24 dikali 1 ampere.
Berarti 8/32 dikali 1. Coret-coret 1/4. Berarti jawabannya 0,25. Nah, jadi yang masuk ke sini itu 0,25. Yang masuk ke sini itu 0, kebalik. Yang masuk ke sini itu 0,75. Yang di sini 0,25. Jadi kalau di total udah bener nih 0,75 tambah 0,25 jawabannya 1,00 sesuai dengan arus totalnya. Gitu. Jadi jawabannya yang A, gitu caranya ya teman-teman. Jadi pakai temennya, apa tadi tuh? Temennya. Temennya per total dikali arus total, kayak gitu. Ini tentu saja rumus yang sudah disimplifikasi. Tadi udah Mbak Jo jelasin, asalnya nggak dari sini, tapi nggak apa-apa. Kita gunakan ini aja biar cepat ya. Gitu teman-teman. Sebagai informasi, ini tuh adalah PPAD 1 Sleman tahun lalu. Ini PPAD 1 Sleman udah segini sulit. Hahaha. Bisa bayangin ya teman-teman Sleman kayak gimana. Ini trafo nggak dijelasin di listrik dinamis ya, dia itu di bab magnet. Jadi nggak sekarang, bab depan. Oke, kita move ke another soal. Ini soal. Nah, sering juga Mbak Jo bilang bahwa selain Sleman yang susah juga itu adalah kota. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kesulitannya, Sleman tuh di sini ya, kota di sini. Nah, di bawahnya ini provinsi. Jadi provinsi itu kadang-kadang lebih gampang dari kota. Nah, ini Mbak Jo akan menjelaskan nih gimana cara ngerjain soalnya kota. Siapa nih? Itu masih gampang, Kak. Kalau di kota gambar arusnya kayak gunung atau segitiga, terus baterainya lebih dari 3. Nah, ini soalnya kota, Dek, yang ini. Ini. Ya, bener, soalnya kota itu susah-susah. Soal yang di kota itu dia tuh kadang-kadang gabungan ngitung sama konsep kayak gitu. Ini barusan Mbak Jiho udah apa namanya? Udah ngitung. Kalau ada yang tanya, Mbak, kenapa kok nggak pernah pakai soalnya Gunung Gunung Kidul sama Kulon Progo? Ini sering juga Mbak Jo sampaikan ya. Yang sering mendekati itu soalnya Bantul, Sleman, Kota. Jadi yang lainnya agak jarang masuk ke ASPD hari H. Jadinya Mbak Jo nggak pakai dari sana. Tapi ya nggak apa-apa ya dek ya. Adik-adik dari Gunung Kidul dan Kulon Progo tetap rajin belajar ya. Oke. Di sini gimana nih Mbak cara ngerjainnya? Ini tadi, nah ini kan Mbak Jo buka ChatGPT ya. Ini buat nanya yang ini. Soalnya Mbak Jo lupa. Dulu udah pernah tak kerjain. Tapi itu kan 4 bulan yang lalu. Jadinya Mbak Jo lupa. Ini tak bacain dulu. Berdasarkan penjelasan di atas, kuat arus yang melalui lampu dan melalui resistor 8 ohm sama besar. Maka nilai spesifikasi lampu tersebut berdasarkan hasil pengukuran adalah, ini gimana nih Mbak? Ini ada apa? Ini alat apa? Ini yang ada A-nya nih amperemeter. Ini yang ada V-nya nih voltmeter. Kita baca dulu masing-masingnya. Untuk yang amperemeter tadi udah diajarin ya. Piye mau cara nih? Ini Mbak Jo pakai skala atas aja ya. 50/100. Kok A sih? 50/100 dikali dicolokinnya di 5 ampere. Dikali 5. Ini coret aja. Ini juga dicoret jadi 2. Jadi 5/2 jadinya 2,5 ampere. Habis itu yang ini yang V-nya. Baju juga pakai skala atas ya. 50/100 dikali 100. Coret. Enggak dikali 100. Dikali 10. Dikali ini colokannya. 10. Set, set. Jadinya ini 10. Jadinya coret-coret jadinya 5 volt. Kayak gitu. Nah, tadi Mbak Jo tuh udah tanya, apa yang dimaksud dengan nilai spesifikasi lampu? Kayak gitu. Nilai spesifikasi lampu itu adalah nilai optimalnya lampu tuh dia tuh bisa menyala di berapa, kayak gitu. Jadi dia di sini lampunya itu bisa menyala optimalnya itu di 5 volt. Nah, 5 voltnya kan di sini kan antara A sama B. Ya udah, ini berarti antara A sama B ini salah kan? Nah, habis itu yang ohm-ohmnya ini, gimana cara nyarinya? Kita masukkan aja di segitiga fit. Jadi itu lampunya tuh optimal di V-nya 5, I-nya 2,5. Berarti R-nya berapa? R-nya kan V per I. Berarti 5/2,5. Jadi jawabannya 2. Jadi jawabannya yang B. Kayak gitu caranya. Ini kelihatannya serem, tapi ternyata tidak seserem itu. Kayak gitu. Oke. Nah, saya Baju akan cari soal dulu. Saya ya, tak stop share dulu. Ini adalah soal ASPD yang
tahun 2023. Mbak Jo tuh baru nemu yang 2023 aja, Dek. Biasanya soal SPD itu dibaginya itu tahun baru. Nanti kalau udah tahun baru bakalan tak share. Kecuali kalau ada orang dalam ya. Mbak Jo kan bukan orang dalam, jadi nggak tahu. Ini tak download dulu ya. Ini soal ini juga pernah dibahas di mana? Di mana? Di YouTube soal ini. Karena waktu itu ada yang nanya. Tapi nggak apa-apa Mbak Jo jelasin aja, Bu. Barangkali teman-teman belum lihat soalnya. Tak share lagi ya. Ini soal ASPD hari H. ASPD 2023 tapi ya. 2023 itu berarti kelas kalian 1, kakak kelas kalian 2. Jadi waktu ini ASPD kalian masih kelas 7. Mbak Jo bacain dulu. Ini nggak usah dibacain ya. Jika lampu sudah terpasang, diharapkan kuat arus listrik I sebesar 0,3 ampere. Mana nih kuat arus listriknya? Ini 0,3 ampere. Eh, I berarti yang di sini yang besar. 0,3 ampere. Dalam rangkaian listrik tersebut, arus I akan terbagi ketika melalui titik cabang. Lampu yang akan dipasang di titik AB di sini itu spesifikasinya 0,2 ampere. Di sini 0,2 ampere. Hambatan lampu yang sesuai adalah hambatan lampu yang sesuai. Gimana nih cara ngerjainnya? Nggak tahu ya, aku lupa. Hambatan. Ih, dicoba dulu. Padahal aku waktu itu udah pernah ngerjain. 0,2 per, bukan 0,2. 0,2 sama dengan X per 24 dikali 0,3. Sebentar ya, Dek. Mbak Jo yang ini belum baik belajar tadi. Ya sih, Mbak Jo Iki. Sorry guys. Not sama dengan 0,3X. Emangnya bisa? Kalau terlalu mudah tuh malah mencurigakan nggak? 8. Nggak bisa. Hmm, bentar deh. Aku tak lihat contekan dulu. Sebentar ya. Sabar ya. Maaf dek. Baju kurang belajar. Bimbel cahaya. Itu udah pernah tak kerjain. Beneran udah ada di YouTube kok. Mbak Ju lupa cara ngerjainnya. Ini dia. Mana ada iklan lagi. Sebentar dek. Sabar. Ya Allah. Kok 12? Kok bisa? Oh, pakai perbandingan. Gimana nih caranya? Jawabnya 12, Dek. Tapi belum tak baca. Oh, oh gitu caranya. Oke. Jadi Mbak Jo pakai cara ini waktu itu, Dek. Pakai perbandingan. Tak coba lagi ya. Jadi kan di sini, waktu masuk ke percabangan ini kan arusnya tuh 0,3 ampere. Di sini dia diekspektasikan 0,2 ampere. Terus habis itu di sini tuh dia tuh berarti kan 0,1. Dapat dari mana Mbak 0,1? Kita pakai ini hukum Kirchhoff. Jadi 0,3 itu kan sama dengan I1 ditambah I2. I1-nya adalah 0,2 ini. Berarti 0,2 ditambah I2. Kayak gitu. Nah, berarti I2-nya sama dengan 0,3 dikurangi 0,2. Jadi jawabannya 0,1. Gitu. Jadi I2 ini 0,1 ya. Dari perhitungannya ini. Nah, habis itu teman-teman kayak melihat lagi.
Bentar adik, sabar, Mbak Jo ini lagi belajar. Dibaca contekan. 0,1, 0,2. Yang ditanyain hambatan lampu. 1/2. 1 banding. Hubungan antara R dan I adalah berbanding terbalik. Oh alah, gitu. Oke, Mbak Jud akan lanjutkan. Jadi tadi kan kita sempat bahasin ini ya, Dek. Mana ya tadi catatannya? Yang berbanding terbalik itu loh, Dek. Ini di sini. R dan I itu berbanding terbalik. Jadi yang dimaksud dengan berbanding terbalik itu kayak gini. Di sini Mbak Jo akan bikin perbandingan antara I1 sama I2. I1 banding I2. Saya tak tulis dulu. Antara hambatan itu R, dan arus, I, dia itu berbanding terbalik. Sebenarnya ini bisa pakai rumus, tapi kalau pakai perbandingan lebih easy. Karena di sini kan I1-nya udah diketahui nih 0,2. Di sini I2-nya juga udah diketahui 0,1. Kita bikin perbandingannya dulu. I1 banding I2. Jadinya di sini 0,2 banding 0,1. Kalau disederhanakan jadinya 2/1. Kayak gitu. Nah, habis itu, eh, kan di sini katanya perbandingannya terbalik ya, Dek, berbanding terbalik. Berarti maknanya I1 banding I2 itu tuh sama kayak R2 banding I1, R2 banding R1. Kebalikannya, Dek, lihatin. Ini 1, 2, ini 2, 1. Kayak gitu. Jadi sekarang misi kita itu adalah mencari R1-nya, R yang ada di sini, R1. Jadi R1 banding, R2 banding R1. Kalau tak tulis di persamaan yang bagus tuh kayak gimana ya? Gini kali, I1 banding I2 sama dengan R2 banding R1. Jadi kalau dibikin perbandingan, 2, 2/1 sama dengan R2 per R1. Gitu. Jadi R2-nya itu 2, R1-nya itu 1. Nah, sekarang kita itu mau mencari berapa ya hambatan yang sesuai di sini. Nyontek lagi. 1/2 dikali 24. Di sini, Baju tuh mau mencari R1-nya ya, Dek ya. Kalian inget gak sih, Dek, kalian pernah belajar perbandingan? Perbandingan itu punya rumus universal kayak gini. Data yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali data yang diketahui. Ini tuh biasanya itu loh, Dek, waktu kamu kelas 6 dulu kayak uangnya Ani banding uangnya Budi itu 6/8. Nah, uangnya Ani itu 80.000, berarti uangnya Budi berapa kayak gitu. Nah, terus teman-teman pakai 2/3 kali 80.000 gitu misalnya. Nah, kita sekarang praktekkan untuk soal ini. Karena kita itu mau mencari R1, R1 kan kayak gini. Nah, dia itu perbandingannya adalah 1. Yang ini, 1. Nah, sekarang kita bandingkan sama R2, karena R2 di sini udah diketahui, R-nya 24. Jadi 1/2 dikali 24. 2-nya dari mana, Mbak? Karena ini pakai perbandingan. Perbandingan yang diketahui. Nih, R2-nya itu perbandingannya 2. Jadinya ini dicoret aja, jadi jawabannya 12. Jadi jawabannya yang D, gitu. Sangat unexpected. Unexpected yang dimaksud adalah karena waktu itu deh, yang ini kan berarti ASPD 2023 ya. Waktu 2023 tuh seingatku nggak pernah ada soal kayak gini waktu TPM, PPAD itu nggak ada. Tapi tiba-tiba waktu ASPD hari H kayak gini. Gitu. Hmm. Terus selanjutnya yang soal ini. Saya bentar, kerjaan dulu. Alhamdulillah. Oke. Lampu LED tidak menggunakan material tungsten. Langsung lah. Di sini ada ya. Oh, jangan deh.
Ya udahlah. Saat membeli lampu LED, Rian membaca informasi yang terdapat pada kemasan lampu yang menyebutkan perbandingan daya LED dibanding lampu yang lain. Berdasarkan teks informasi tersebut, jika lampu digunakan selama 8 jam per hari, itu tinggal cari V, Kak, berarti 12 kali 0,3. Oh ya, benar juga ya. Tak screenshot dulu, Dek. Makasih ya. Ini sebenarnya Mbak Jo tuh mau memahaminya, tapi nanti lemot. Jadi ini jawabanmu tak screenshot, terus tak simpen dulu. Nanti tak baca lagi. Terus tak sampaikan ke murid-muridku yang lain. Terima kasih, Nabila. Mana tadi? Ini. Hah? Jika lampu digunakan selama 8 jam per hari, maka alasan Rian harus membeli lampu LED karena menghemat energi sebesar. Nah, di sini kan ada WH-WH ya. Teman-teman udah diajarin belum? Cara mencari daya, di sini aja catatannya. Ini yang tadi tak screenshot. Nomor 7. Berarti kita akan mengalihkan daya listrik di rumah. Itu tuh biasanya satuannya kWh. Didapatkan dari watt dikali waktu penggunaannya. Yang dalam satuan jam. Gitu. Tapi nanti kalau misalnya dia itu dia nanti pakainya satuan WH gitu deh. Nah, habis dari satuan WH nanti dia dijadikan kWh. Kalau kWh itu berarti WH-nya dibagi 1000 gitu. K itu maksudnya kilo, kilo itu 1000 kayak gitu. Nah, di sini jika lampu digunakan selama 8 jam per hari, maka alasan Rian harus membeli LED. Ini Rian membandingkan LED sama CFL ya. Di sini kan 24. 24-nya kita kaliin sama 8. Ini yang CFL. CFL. 24 dikali 8. Berapa tuh berarti? 24 kali 8. Picir lah. 2, 3, 192. 192 WH. Karena kita mengalihkan watt sama hour. Hour itu jam. Maka satuannya menjadi watt hour. WH. Kalau yang LED berarti 13 dikali 8. Berapa 13 kali 8? Jadi hitung lah Mbak. 4, 2, 104. Udah kelihatan ya jawabannya yang A. Ya udah nggak apa-apa, selesain aja. Lampu pijar. Kalau yang lampu pijar berarti 104 watt dikali 8 hour. Berarti 832 WH. Berarti nanti yang jawabannya yang benar yang A. Dari mana Mbak? Karena LED kan di sini 104, di sini CFL 192. Berarti 192 dikurangi 104, jawabannya adalah 88. Jadi jawabannya yang A gitu. Karena dia lebih hemat 88 watt hour. Seperti itu teman-teman. Udah lagi habis waktu, oh bukan habis waktunya, habis soalku yang berkaitan sama listrik dinamis. Kita bahasin apa ya enaknya ya? Kalian mau bahas apa guys? Guys, tadi kan ada permintaan listrik statis ya. Kita bahasin listrik statis aja lah. Yang dibantu aja. Mbak Ju belum baca soalnya ya. Kalau belum baca soalnya ada kemungkinan nanti Mbak Ju lemot. Maaf ya kalau lemot. Karena cuma belajar tadi doang. Wih, apa nih? Susah banget. Ayo dibaca dulu. Kelistrikan pada sistem saraf. Kerja sistem saraf memanfaatkan sistem kelistrikan. Bla bla bla. Penonjolan badan sel berbentuk panjang dan silindir. Setiap satu sel saraf hanya memiliki satu akson. Ujung akhir akson disebut dengan terminal akson. Sel ini memiliki beberapa cabangan dan berbonggol. Pada bonggolnya akan dilepaskan neurotransmitter. Perjalanan kelistrikan dimulai dari dendrit-dendrit sel. Kecepatan kelistrikan pada dipengaruhi oleh, oh ya, oke. Di sini kan ada tulisannya ya. Ini kebetulan gampang ada di literasinya. Kecepatan kelistrikan set, dipengaruhi oleh diameter serat saraf dan selubung mielin.
Berarti yang B salah. Kan katanya diameter mielin tidak berpengaruh gitu. Nah, habis itu semakin terbuka akson yang tanpa adanya selamut mielin, maka kecepatan kelistrikan semakin besar. Ada bacaannya. Ada nggak, Dek? Mungkin banyak ion-ion. Hmm, hmm, nggak ada tulisannya. Bentar. Pada serat bermielin, area aliran sinyal terganggu sehingga tidak terbentuk loncatan. Ah, enggak lah. Aku nggak tahu sih jawabannya yang mana. Hmm, akson tanpa mielin pada serat saraf bermielin. Oh, ini juga salah ya yang D ya. Kan ini ada bacaannya. Pada serat saraf bermielin, aliran sinyal dapat meloncat dari satu simpul ke simpul lainnya. Di sini tulisannya pada serat saraf bermielin, aliran sinyal terganggu sehingga tidak terbentuk. Salah ya, harusnya dia bisa loncat nih. Dapat meloncat. Berarti jawabannya antara A sama C ya. Yuk kita cari dulu. Eh, Kerja sistem saraf memanfaatkan sistem kelistrikan yaitu sinyal-sinyal saraf. Oh, kayaknya yang A yang bener ya. Ya nggak sih, Dek? Menurutmu apa? Baju belum belajar dan ini nggak ada kuncinya. Semakin, oh ini nih. Oh, si, aduh dari sini aja deh. Kerja sistem saraf memanfaatkan sistem kelistrikan, yaitu sinyal-sinyal saraf dari reseptor sampai kepada efektor melalui aliran partikel-partikel bermuatan listrik positif. Nah, itu ya. Mana nih? Kok nggak bisa sih, biasa sih? Alah, set. Nah, itu bisa. Ya Allah, bermuatan listrik positif. Semakin banyak ion-ion yang dialirkan, semakin banyak impuls saraf yang disalurkan. Berarti kelistrikan ditentukan banyak ion-ion positif. Betul ya, berarti yang poin A ya. Sebenarnya Mbak Jo tuh mau bilang, kalau ada literasi tuh gampang deh tinggal dibaca. Nah, justru karena kita tuh kayak males baca ya. Jadi kayak susah gitu ya, Dek. Ini juga ada listrik-listrik kayak gini, apalagi nih? Kenapa kok nggak pakai yang itu aja, yang nggak gesek-gesek? Aku lebih suka soal yang kayak gitu. Ye, pilih-pilih. Baju biasanya hafalannya soal kayak gini ya, Dek. Tapi ya ternyata banyak yang syaraf ya. Ya udah ini dikerjakan dulu. Berdasarkan teks informasi, kesimpulan yang tepat berkaitan dengan penerapan listrik statis pada syaraf adalah, aduh, pengen lihat kunci aja, aku males. Bentar ya, Dek, lihat kunci dulu. Kuncinya mana? Kunci. Ini soal apa? Maaf ya, Dek. Paket 1 MKKS, oke. Baru nanti dari kunci kita koreksi aja gitu, Dek. Ah, kunci IPA. Paket 1, nomor berapa tadi tuh? Nomor 19. 19 jawabannya C. Idih, curang banget Mbak Jiho. Males soalnya dia, astagfirullah, gak boleh kayak gitu. Harus semangat, tidak boleh males. Oke. Lalu lintas ion dalam sel saraf menyeberang. Ini ya, Dek, Mbak Jo bisa jawab yang B nih. Nilai potensial aksi sebesar 30 milivolt. Mana 30 milivolt? Orang ini min 70, jadi yang B kan salah. Rangsang dimulai dari adanya perpindahan proton luar membran ke dalam membran. Salah ya, yang berpindah itu elektron ya, Dek. Sebentar. Memungkinkan ion-ion positif mampu menghambur ke dalam. Nah, di sini salahnya ya. eh Tak blok dulu. Mana tadi? Mana sih, Dek? Ya ampun. Ini nih. Ion-ion positif. Astagfirullah. Ion-ion. Alah, alah. Biasa sih ya Allah. Sorry, Dek. Ion-ion. Oh, emang dia kentang ya?
Maaf Dek, Kiket mau aku malah nesu-nesu dewe. Ion-ion positif mampu menghambur ke dalam sel. Nah, di sini tulisannya, perpindahan proton proton luar ke dalam, bener dong yang A, kenapa jawabannya yang C? Sehingga permukaan dalam sel menjadi permuatan positif. But, kenapa Dek? Kenapa tidak ada yang menjawab di antara kalian? Apakah kalian sudah tidur? Sesaraf dibadikan. Beda potensial antar permukaan ditimbulkan oleh berpindahnya ion negatif. Ini salah nih. Beda potensial antar permukaan ditimbulkan oleh berpindahnya ion negatif ke dalam membran. Ini salah. Harusnya ion positif ya tadi ya tulisannya ya. Kalau yang A, Mbak Jo masih belum bisa membuktikan kenapa kok dia salah. Oke, jawabannya tadi C ya. Kan tadi kuncinya. Ya lagi C. Lalu tes ion dalam saraf dengan bantuan. Oh, karena yang ditanyain kesimpulan ya. Oh gitu. Emang kenapa kalau kesimpulan, Mbak? Hmm. Kalian tahu nggak sih, Dek, di bahasa Indonesia itu kan ada kesimpulan yang ada di awal sama di akhir. Apa sih namanya? Induktif, deduktif itu ya. Nah, ini yang ditanyain kesimpulannya. Jadi yang A ini pernyataannya benar, tapi dia bukan kesimpulannya. Nah, kenapa kok yang C yang benar? Karena dia ada di akhir nih. Rangsang berpindah melalui sinapsis dengan bantuan neurotransmitter. Tapi Mbak juga tahu nih, kenapa kok dia jawabannya C ya? Nanti kalau teman-teman merasa jawaban kalian lebih benar yang A, tanyakan ke gurumu ya, Dek ya. Karena ini baca di sini ya. Ini jawabannya semua yang ada di sini bisa dicari di sini. Cuman Mbak juga nggak nemu ya. Aku udah baca dari tadi. Biasalah. Sementara kita percaya sama kuncinya aja ya. Jadi jawabannya yang C. Kita belajar yang ini aja. Ini aja lebih easy. Kalau misalnya ada listrik statis kayak gini, biasanya Mbak Jo hafalannya KRL sepi. KRL sepi. Tapi ini kayak gini. Ini nanti yang di sini positif, yang di sini negatif. Ini kaca, rambut. L itu apa? L itu wall. Ini S itu sutra, E itu ebonit, P itu plastik. Gitu. KRL sepi ya deh. KRL sepi. Gitu. Habis itu pemberian muatan listrik yang benar dituliskan oleh kelompok. Di sini ada kaca digosok sama sutra. Kaca itu positif ya. Kalau positif itu berarti melepas elektron. Kalau negatif itu berarti menerima elektron. Oke. Jadi karena kaca di sini positif, mana kaca? Kaca ini berarti melepas. Melepas ini berarti benar. Heeh. Gimana sih bacanya ini? Kelompok satu, elektron, melepas. Iya, ini benar. Pemberian, oh alah ini listnya kayak gini toh. Kelompok satu kayak gini, nah dia tuh salahnya di mana? Enggak, ini udah bener. Batang plastik, plastik, plastik itu di sini negatif, negatif berarti menerima, berarti benar. Wall, 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 wall di sini positif berarti dia melepas, berarti ini benar. Kain sutra, ini berarti di sini kain sutra itu min, berarti menerima, berarti benar. Berarti kelompok satu benar. Kelompok dua salahnya di mana? Plastik sama wol. Nggak mungkin kalau digosokkan kayak gini dia keduanya melepas ya, Dek, ya. Pasti ada yang melepas menerima gitu. Ini jadi nggak mungkin sama-sama melepas dan nggak mungkin sama-sama menerima. Jadi kelompok dua salah. Habis itu kelompok tiga ini juga sama ya kayak tadi ya. Nggak boleh nih sama-sama menerima, sama-sama melepas tuh nggak boleh. Pasti ini berpasang-pasangan gitu loh. Ada yang melepas, ada yang menerima. Habis itu yang kelompok empat.
melepas, menerima. Apa nih? Batang plastik melepas, salah ya, plastik itu di sini negatif, kalau negatif itu menerima, bukan melepas. Jadi ini salahnya di sini, gitu. Jadi jawabannya udah bener nih yang A. Pokoknya hafalannya yang tadi ya, KRL sepi, gitu. Wes selesai 15.29. Harusnya 15.30 ya wes lah. Satu soal lagi po. Satu soal lagi ada apa nih? Aku aku belum belajar deh. Kalau aku belum belajar itu nanti aku lama gitu. Di sini deh yang sini. Sama aja belum belajar. Males bacanya. Nanti Mbak Jo nggak bisa jawab kayak yang tadi. Terus lah, nggak apa-apa ya. Kita akhiri aja ya. Mas terima kasih adik-adik udah join. Maafkan aku hari ini IPA-nya tidak terlalu optimal. Karena tadi Mbak Jo kurang itu nih nyiapin soalnya. Gak apa-apa lah. Udah lumayan ya kita udah belajar. Oh, apa yang ini aja ya? Sekalian ya, satu soal lagi ya. Biasanya Mbak Jogi. Mbak Jo pilih-pilih soal. Kalau gampang, mau. Kalau enggak, nggak mau. Oke. Di sini Mbak Jo akan baca dari sini ya. Rumah Pak Bambang awalnya memiliki daya 900 volt. Salah satu ruangan rumah tersebut digunakan sebagai ruang laundry yang menggunakan peralatan seperti tabel berikut. Pada tahun 2024, Pak Bambang akan menaikkan daya listrik rumahnya menjadi 2.200. Kenaikan biaya operasional listrik ruang laundry yang harus dibayar Pak Bambang dari bulan Desember 2023 ke Januari 2024 adalah Desember ya. Desember. Jadi ini ceritanya Pak Bambang itu punya bisnis laundry ya, bisnis laundry. Oh enggak, bukan bukan bisnis laundry, ruang laundry aja. Nah, kita disuruh mencari biaya listrik di Desember, habis itu di Januari itu berapa, kayak gitu. Di sini yang membedakan Desember sama Januari, waktu Desember ini, dia tarif listrik periode Oktober sampai Desember tidak naik, tidak berubah, alias tetap. Tapi waktu Januari dia Pak Bambang itu dinaikin jadi 2.200. Awalnya 900 deh. Jadi awalnya tuh pakai harga ini nih. Reguler dan prabayar. Reguler. Oh ini pertamanya Pak Bambang tuh pakai yang ini. Kak Mbak Jo kasih warna kuning ya. Ini pakai ini 1.352. Habis itu sekarang naik jadi 1.444 kayak gitu. Karena awalnya 900 volt, terus sekarang jadinya 2.200 volt kayak gitu. Nih, awalnya 900 volt, terus jadi 2.200. Nah, habis itu sekarang kita cari dia butuh berapa. Nah, caranya adalah kita kalikan aja. Ini dikali, kita cari WH-nya dulu deh. Ini dikali, dikali. Oh, tapi ini pakai daya. Terus gimana dong? Daya. VA. Oh, oh. Gimana ya cara ngerjainnya? Oh, nggak jadi. Per kWh. Gimana sih? Harusnya di sini watt ya, tapi kenapa dia pakai VA? 900 VA. Ya wis lah, tak kerjakan dulu aja ya. Ini jadinya 400 WH. Ini jadinya 350 kali 4, 1.400, 600, 2.400. Berarti ini WH. Jadi kalau dijadikan KWH tuh kayak gini loh caranya. Teman-teman tuh kalau misalnya jualan all shop, misalnya 13.000. 13.000 ini kan nulisnya 13K. Nah, ini juga nih kalau 2.400 tuh berarti berapa K? 2,4 ya? 2,4 kWh kayak gitu. Jadi per harinya itu butuhnya 2,4 kWh. Habis itu dikali sama harinya. Harinya ada 31 sama dikaliin sama harganya. Harganya itu awalnya 1.352. Yang di sini yang di Januari juga 2,4 kWh dikali 31 dikali sama 1.444. Nah, ini biar cepat karena ini angkanya susah ya. Itu tuh biasa kalau IPA ya, Dek, dapat kalkulator, Dek. Kalau misalnya buat angka yang susah kayak gini. Jadi itu nanti muncul pop up gitu loh di komputernya. Tapi itu buat yang ASPD di dalam Jogja aja. Kalau yang luar Jogja katanya nggak dapat kalkulator. Katanya tapi ya.
Ini berarti 100.588. Semoga ketemu ya. 2,4 kali 31 kali 1444. 107.433 dikurangi 100,588. Eh, 100,588. Jawabannya 685.845,4. Dikurangi nih sama Mbak Ju. 107.433 kurangi 100.000. Eh, 107,588. Jawabannya kenapa 6,845? Kenapa bukan yang ini? Tapi jawabannya harusnya yang A ya. Karena yang paling mendekati. Yuk kita lihat dulu kuncinya. Ini nomor 21. Ini tadi apa? Bentar deh, lihat judulnya dulu ya. TPM satu kota. Satu kota. Oh, nggak bisa perhatiin jauh. Kunci. Nomor berapa tadi, Dek? Ini ya, yang tadi ya. Nomor 21. Bener jawabannya yang A. Adalah karena ini jawabannya kita cari yang mendekati aja. Ini ya jawabannya yang A. Ini kata kuncinya yang A nih, Dek. Nih, tahap 1 paket A. Nggak terlalu tepat, mungkin tadi Mbak Jo ada salah ngitung ya. Kepo loh aku, salahnya di mana? 2,4 kali 31 kali 1352. 10588,8. 2,4 kali 31 kali 1444. 107.433,6 dikurangi 100 10433 salah 100.588,8 tetap dapat segini Mbak Jude. Kenapa ya? 2,4 kali 30 kali 1352. Coba tak cari lagi ya. Ih, malah nggak di akhir-akhiri. Soalnya Mbak Jo kepo, kenapa kok jawabannya beda sama yang ini? 97344. Terus 2,4 kali 30 kali 14. 103, kurangnya 97,4. Oh, udah nemu deh Mbak Jo. Ini bukan dikali 31, dikali 30. Lah kenapa? Oh ya. Kalau buat perhitungan kalender, KWH itu dia emang sebentar, tak selesaiin dulu. 97344. Terus yang ini 103,968. Kan kalau Desember kan ada 31 hari ya. Normalnya itu kalau kita nyari itu dikalikan jumlah harinya kayak gitu, Dek. Nah, tapi kalau buat kayak gini tuh biasanya pakainya 30 hari. Nggak tepat juga ya, soalnya nggak ada keterangannya di sini. Nggak ada keterangan gunakan 30 hari kayak gitu. Ya wis lah. Jadi ini kalau dikurangin 103,968 dikurangi 97.344 itu jawabannya 6.624. Jadi yang udah cocok ya. Ya wis, alhamdulillah. Finally kita selesai. Terima kasih adik-adik. Tadi ada 20-an, 40-an orang. Aku belum nge-story ya. Bentar ya guys. Jadi seperti itulah penjelasan kita IPA hari ini. Kita belajar listrik dinamis. Nanti kalau teman-teman merasa ada salah hitung yang udah Mbak Jo lakukan sore ini bisa langsung PC Kak Cahaya aja. Nanti Kak Cahaya biasanya bilang ke Mbak Jo kayak gitu. Ya sudah, teman-teman terima kasih ya sudah join semuanya. Nanti ini record akan ditaruh di YouTube. Terima kasih tepuk tangannya. Wih, ada tepuk tangan kayak gitu. Yus, Dek, ayo pulang. Assalamualaikum.
Dadah. Terima kasih Mbak, sama-sama.